Hai Sobat YouTube, perkenalkan nama saya Kamandano. Saya hanya mau menyampaikan pesan dari pemilik channel ini. Tolong bantu share video-video tentang kisah saya. Kata pemilik channel jika satu video tembus 1000 penonton. Video tentang kisah saya bisa diupload setiap hari. Terima kasih. Bab 15. Dikirim ke kantor polisi. Setelah Range Rover berjalan sekitar 10 menit lagi. Guncangan semakin kuat saat itu, kekhawatiran Mila tumbuh dan berkembang sampai sebuah kendaraan polisi akhirnya melaju dengan kecepatan sedang. Sebelum mencapai tujuan mereka, Kamandano harus mulai mendidik para penjahat lebih awal karena salah satu dari mereka telah memutuskan untuk menyerangnya terlebih dahulu. Hanya ada 5 orang di Range Rover termasuk pengemudi. Dan tidak ada dari mereka yang bisa menahan pukulan Kamandano. Namun, dalam waktu singkat, semua penjahat membungkuk di depan kaki Kamandano dengan tangan atau kaki patah, kecuali yang mengemudi, yang hanya menerima 2 tamparan di wajahnya. Ini karena Kamandano mengerti bahwa dia tidak bisa begitu saja membunuh orang di sini. Kalau tidak, dia tidak sepenuhnya yakin apakah dia tidak akan membunuh penjahat-penjahat ini. Kamandano bertanya-tanya bagaimana mobil polisi datang begitu cepat karena dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak mengizinkan salah satu penjahat untuk mengangkat telepon mereka. Dia tidak percaya bahwa Bagas akan begitu baik untuk memanggil polisi untuknya. Jadi dia merasa tidak nyaman. Secara alami, orang yang menelepon polisi memberi mereka detail yang tepat, dan mobil polisi itu menyusul Range Rover dengan sangat cepat. Kamandano memandangi para penjahat yang mengerang di dalam mobil dan berkata dengan dingin, "Kembalilah dan beritahu Bagas bahwa aku akan datang dan menemukannya saat dia turun dari Range Rover." "Apa yang terjadi? Bukankah kamu yang menelepon polisi?" 2 petugas polisi turun dari mobil mereka. Yang berbicara adalah seorang perwira polisi setengah baya yang wajahnya gelap karena merokok dan miliki ekspresi tidak sabar terpampang di wajahnya. "Saya tidak membuat laporan. Tetapi orang-orang ini benar-benar menculik saya melawan. Dan inilah hasilnya. Saya kira itu pasti orang yang baik yang memanggil polisi." Saat Kamandano menunjuk ke penjahat yang berbaring di mobil dan menjelaskan, "Pak, orang inilah yang dengan paksa masuk ke mobilku dan memaksaku mengemudi ke distrik pedesaan saat dia meninju dan menendang beberapa dari kita pengemudi, yang merupakan satu-satunya yang masih bisa berjalan." Melihat petugas polisi berwajah hitam dan segera berperilaku seolah-olah dia melihat ayahnya sendiri, dia segera mulai berbicara sambil menunjuk Kamandano dengan jarinya. Polisi berwajah hitam itu menoleh, menatap pengemudi berambut kuning itu dan menganggukkan kepalanya. Jelas sekali dia mengenal orang berambut kuning ini. Kamandano mencibir di dalam hatinya saat dia tahu dari cara polisi menangani Bah. Wah, ada sesuatu antara orang ini dan penjahat itu. Seperti yang diharapkan, sebelum Kamandano selesai berpikir, polisi berwajah hitam itu menatap dingin ke arah Kamandano, lalu menoleh ke arah pengemudi dan bertanya, "Kamu bilang dia memaksa masuk ke mobilmu dan bahkan memukulmu. Apakah dia ingin merampok mobilmu di siang bolong?" Ya, orang ini ingin mencuri mobil kami dan memukuli kami. Jika itu hanya beberapa saat lagi, dia pasti akan mengusir kita dari mobil dan mengambil Range Roverku." Pengemudi ini wajahnya bengkak karena ditampar wajah oleh Kamandano 2 kali. Sekarang dia menerima petunjuk. Dia dengan cepat memberitahu polisi berwajah hitam bahwa Kamandano ingin merampok mobil. Kamandano tidak mengatakan apa-apa. Dia memiliki pemikiran untuk membunuh beberapa orang ini dan pergi. Tetapi dia tahu bahwa dengan kondisi kekuatannya saat ini, akan menjadi mimpi untuk melarikan diri dari jaringan pencarian pemerintah yang kuat. Namun, dia cukup kesal pada siapapun yang menelepon polisi. "Anda dicurigai atas percobaan perampokan dan penyerangan. Saya ingin Anda ikut dengan saya ke kantor polisi." Saat petugas polisi berwajah hitam itu berbicara, tangannya sudah berada di pistolnya. Anak muda ini memukuli beberapa orang itu. Artinya dia berlatih seni bela diri, jadi dia harus waspada. Polisi yang lebih muda mengerutkan kening dan menggerakkan bibirnya tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Kamandano tidak ingin membunuh mereka dan lari.
Jadi dia hanya bisa mengikuti polisi ke mobil polisi. Namun, dia berpikir dalam hati bahwa jika seseorang mencoba menyakitinya secara ilegal, dia akan segera lari. Dia hanya perlu kembali dan menggali rumput hati perak itu. Akhirnya, suatu hari dia akan kembali. Mila merasa ada yang aneh ketika dia melihat melalui teropong. Polisi datang tapi malah membawa pergi pemuda yang seperti pelajar itu. Sementara Range Rover pergi begitu saja, ini tampak terlalu aneh untuk diabaikan. Ketika dia menelepon polisi, dia mengatakan dengan sangat jelas bahwa beberapa penjahat di mobil itu ingin menculik siswa itu. Tetapi bagaimana hasil akhirnya seperti ini? Pada saat itu, Mila akhirnya ingat di mana dia melihat siswa dengan sosok yang dikenalnya. Dia sebenarnya adalah anak muda yang menjual jimat padanya, meski saat itu ia mengenakan kacamata dan topi. Sosoknya tampak sangat dekat dengan mahasiswa yang dibawa kabur polisi, sehingga ada kemungkinan itu adalah dirinya. Bagaimanapun, Mila memutuskan untuk melihatnya terlebih dahulu. Mobil polisi melaju kembali ke kantor polisi, dan polisi berwajah hitam memberi isyarat kepada dua petugas polisi muda dengan matanya dan berkata, "Biarkan dia istirahat sebentar, kami akan mengajukan tuntutannya nanti." Kamandanu menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah mengerti bahwa polisi berwajah hitam ini tidak akan begitu baik karena dialah yang menuduh Kamandanu atas percobaan perampokan dan penyerangan dan baterai. Seperti yang diharapkan, dia tidak dibawa ke kamar khusus dan malah didorong ke dalam pusat penahanan sementara yang untuk para tahanan kelas kakap. Ketika Kamandanu masuk, sudah ada 7 atau 8 orang, namun 4 pria saling mengelilingi. Mereka semua sangat besar. Dan dari tato di lengan mereka, dapat dilihat bahwa mereka adalah pria yang galak. Beberapa orang lainnya berjongkok di sudut dan hanya mengintip sekilas ke Kamandanu sebelum tidak memperhatikannya lebih jauh. Segera, Kamandanu mencapai kesimpulan bahwa sel ini tidak dibuat untuk menahan tahanan. Itu harus hanya sementara. Mungkin akan ada tempat lain untuk mengunci mereka setelah mengkonfirmasi tuduhan mereka. Andanu memandang keempat pria kuat itu dan tahu mengapa polisi berwajah hitam itu menguncinya di sini. Dia mungkin ingin mereka memukulinya terlebih dahulu. Melihat Kamandanu yang tampak pendiam masuk, keempat pria itu segera mengalihkan pandangan mereka dan menatap tajam ke arah Kamandanu. Tanpa diduga, dia menunggu sebentar, dan keempat pria itu menoleh ke belakang. Salah satu dari mereka memiliki bekas luka pisau di dagunya, cukup jelas. Dia adalah pemimpin dari keempatnya. Kamandanu melihat pria yang terluka itu memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya dengan matanya, dan mereka kembali berbicara. Kamandanu hanya melirik orang-orang ini beberapa kali dan tidak tertarik lagi pada mereka. Dia melihat sel penjara ini dan memikirkan metode yang bisa dia gunakan jika dia ingin melarikan diri. Namun, pendengaran Kamandanu sangat kuat, dan dia mendengar salah satu dari 4 pria itu berbicara dengan tenang. "Saudara, mengapa kita tidak memukul wajah putih kecil ini dan membuatnya menghormati kita?" Yang berbicara adalah pria yang sedikit lebih pendek. Pria dengan bekas luka berbicara. "Sebenarnya tangan saya juga sangat gatal ingin memukuli pria cantik ini. Baik, ayo kita beri pria cantik ini pelajaran yang bagus." Kamandanu juga mendengar pembicaraan mereka. Setelah melihat sekeliling, dia menyimpulkan bahwa jika dia ingin pergi, tempat ini benar-benar tidak dapat menghentikannya. Dia merasa santai di hati dan memutuskan untuk mencari tempat tidur terlebih dahulu. Namun, Kamandanu melihat sekeliling seluruh ruangan. Dan satu-satunya tempat yang relatif bersih adalah tempat tidur di mana pria dengan bekas luka pisau itu duduk, di sebelah jendela di mana udaranya lebih segar. Karena Kamandanu tahu mereka akan membuat masalah dengannya, maka dia tidak sungkan-sungkan lagi. "Minggir, aku perlu tidur sebentar." Sebelum mereka memulai masalah, justru Kamandanu berjalan ke pemimpin yang punya bekas luka dan mengatakan sesuatu yang membuat rahang semua orang tercengang. "Apa katamu?" Pria berwajah bekas luka pisau itu berdiri tak percaya. Dia belum mencari masalah dengan Kamandanu, tetapi dia malah datang lebih dulu. Suara Kamandanu tiba-tiba menjadi dingin. "Aku bilang aku ingin kamu pindah. Aku akan tidur. Kamu tidak mengerti."
Bab 16. Kemarahan Mila. Kamu meminta untuk mati, wajah bekas luka bersumpah dan menamparkan tangannya ke wajah Kamandanu. Orang-orang lain di ruangan itu semua menertawakan bencana Kamandanu. Beberapa pria yang berjongkok di sudut semuanya mengira pria ini bodoh. Namun, kenyataan segera menghantam mereka saat Kamandanu yang tampaknya naif meraih pergelangan tangan wajah bekas luka dan menggunakan tangannya yang lain untuk menamparkan wajahnya beberapa kali. Ini bukan ak. Akhir dari itu saat Kamandanu menendang perutnya. Tidak hanya wajah bekas luka yang tidak memiliki sarana pembalasan, tetapi dia benar-benar ditendang terbang oleh Kamandanu saat dia menabrak pintu logam, membuat suara tabrakan. Polisi berwajah hitam di luar mendengar suara gedoran, dan seringai dingin tersungging di sudut mulutnya saat dia segera memanggil seseorang. Halo, Tuan Muda Bagas, ya? Ini aku. Orang itu dikurung dan sedang diberi pelajaran oleh wajah bekas luka. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Oh, iya ya. Saya akan membiarkan dia bersenang-senang sebelum dia diadili. Aku akan membuatnya menumpahkan lapisan kulit. Ketika berwajah hitam mendengar ada suara-suara di luar, dia segera menutup telepon dan berpura-pura melakukan tugasnya sambil berjalan ke pintu masuk. Wajah bekas luka sendiri bahkan tidak percaya bahwa dia akan dikalahkan dengan begitu mudah. Dia telah berada di industri mafia selama bertahun-tahun dan segera tahu bahwa Kamandanu bukanlah seseorang yang mudah dikacaukan. Meskipun dia terlihat garang, dia bukan idiot. Jika dia membuat Kamandanu kesal, tidak akan ada yang baik untuknya. Kamandanu berjalan perlahan menuju wajah bekas luka dan berkata, "Saya ingin tidur di tempat tidur dekat jendela, apakah Anda keberatan?" Awalnya, ketika wajah bekas luka melihat Kamandanu berjalan, jantungnya berdetak kencang saat dia mengira Kamandanu akan menyerang lagi, tetapi dia tidak berpikir Kamandanu hanya mengatakan dia ingin tidur di tempat tidur itu. Dia merasa lega dan berkata, "Tidak keberatan, tidak keberatan, silakan tidur." Wajah bekas luka melihat situasinya dan langsung tersenyum. Dia bahkan mengabaikan rasa sakit karena terbentur pintu besi. Melihat bagaimana wajah bekas luka begitu berhati-hati dalam memberikan senyuman, beberapa pria tegap lainnya bahkan tidak berani membuat suara yang lebih besar. Sungguh lelucon. Wajah bekas luka yang biasanya tak terkalahkan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membela diri di depan pria ini jika mereka mencari masalah dengan Kamandanu sekarang. Tidak ada bedanya dengan meminta pemukulan. Ketika Mila berjalan menuju kantor polisi, semakin dia memikirkan sosok itu, semakin dia merasa bahwa dia terlihat seperti orang yang menjual jimat padanya. Ini lebih lanjut memutuskan untuk menyelamatkan orang itu. Tetapi yang mengejutkan Mila adalah bahwa orang-orang dari kantor polisi sebenarnya menolak untuk membiarkannya melihat Kamandanu. Dia bukan tahanan. Apa hakmu untuk menolak, dan apa hakmu untuk menguncinya? Meskipun Mila tidak tahu kebenaran tentang cerita itu, dia pasti tahu ada masalah. Jika tidak, mereka tidak hanya akan membawa Kamandanu ke kantor polisi dan membiarkan orang-orang dari Range Rover bebas. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Range Rover sudah diparkir di luar rumah sakit. Orang ini terlibat dalam percobaan perampokan dan penyerangan. Kami masih merekam tuduhannya, jika Anda ingin melihatnya. Datanglah besok. Polisi berwajah hitam melihat bahwa Mila memiliki temperamen kelas atas dan seorang wanita cantik, dan karenanya menoleransi dia. Betulkah, kenapa tidak sama dengan yang saya lihat? Saya jelas melihat Range Rover membawa teman saya pergi. Akhirnya, Range Rover tidak terjadi apa-apa, tapi teman saya dibawa ke kantor polisi. Apa artinya ini? Mila menuntut. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak dapat Anda buktikan. Ini adalah kantor polisi. Kita perlu bukti untuk semuanya. Jika Anda masih mencoba mengacau, saya akan menangkap Anda karena menghalangi tugas polisi. Petugas polisi berwajah hitam itu tidak menyangka wanita ini menyaksikan kejadian itu. Segera, wajahnya menjadi tegang, dan nada suaranya menjadi keras. Sangat tangguh. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menangkapku. Wajah Mila tiba-tiba menjadi dingin. Petugas arogan ini mengarang kebenaran.
pemuda yang diambil pasti tidak dalam situasi yang baik saat ini. Kamu, ikut aku dan catat tuduhanmu. Saya menduga Anda berada dalam kelompok yang sama dengan tersangka percobaan perampokan. Polisi berwajah hitam itu mengarahkan jarinya ke Mila dan berkata dengan tajam, pakaian Kamandanu tampaknya tidak terlalu berharga, karena wanita ini tampaknya terkait dengannya. Latar belakang mereka tidak mungkin signifikan. Dia akan menunjukkan siapa bosnya terlebih dahulu. Apakah kamu seorang polisi atau buronan? Mila marah, orang ini terlalu sombong. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa melaporkan saya. Nama saya Frankie, tolong jangan lupakan itu, kata polisi berwajah hitam itu dengan nada menghina. Kapten Frank. Polisi yang lebih muda tidak tahan lagi dan berjalan dan memanggilnya. Dia merasa bahwa tindakan Kapten Frankie seperti bandit, tetapi dia tidak berani berbicara banyak. Sebelum Frankie mengatakan apa-apa, suara lain datang melalui pintu. Sejak kapan Departemen Kepolisian kita menjadi tempat para bandit? Suaranya tebal dan memiliki nada yang tak terbantahkan. Pak Sudirman. Frankie dan polisi yang lebih muda melihat orang yang berbicara di ambang pintu dan bergegas memanggilnya. Masalah apa ini? Pria parubaya itu memindai Frankie dan bertanya. Oh, kamu adalah CEO Mila. Mengapa kamu ada di sini? Pria parubaya itu melihat Mila dengan satu pandangan dan segera menyadari siapa dia. Bagaimana Anda menjadi polisi? Mila juga mengenali orang di depan, beberapa tahun yang lalu. Dia adalah sopir ayahnya. Dia tidak berharap dia menjadi polisi sekarang dan tampaknya menjadi kepala polsek. Dia telah naik pangkat dengan sangat cepat. Ya, omong-omong, apa yang terjadi saat itu? Pria parubaya itu ingat apa yang telah terjadi dan segera mendapat firasat buruk. CEO Mila adalah putri wali kota. Jika dia dianiaya di wilayahnya, maka dia, Sudirman, tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Segera setelah Sudirman mengangkat masalah ini, wajah Mila berubah menjadi kaku dan mendengus. Seseorang menculik temanku dan setelah intervensi polisi, mereka malah mengunci temanku, sementara para penculiknya tidak ada di mana-mana. Untuk dilihat, saya datang untuk menemui teman saya. Tetapi mereka mengatakan bahwa saya juga seorang tersangka dalam percobaan perampokan. Dia juga mengatakan bahwa jika saya tidak puas dengan itu, saya harus melaporkannya. Apakah semua polisi begitu sombong saat ini? Wajah Frankie sudah pucat, bahkan wajahnya yang hitam tidak bisa menutupinya. Dia tidak berpikir bahwa wanita ini benar-benar mengenal kepalanya, meskipun dia sadar bahwa Tuan Muda Bagas pada akhirnya akan melindunginya. Ini tidak diragukan lagi akan memengaruhi jalannya untuk mendaki jabatan yang lebih tinggi. Apakah kamu mengatakan itu saat itu? Apakah ini sikap seorang polisi? Sudirman membenci orang berwajah hitam ini. Biasanya, dia melakukan apa yang dia suka karena dia tahu dia adalah orangnya Bagas. Sayangnya, kali ini, dia justru berusaha menjebak putri wali kota tersebut. Ya, saya hanya marah pada saat itu. Tetapi saya tidak benar-benar memikirkan hal itu. Frankie tidak berani berbohong. Lagi pula, ada beberapa orang yang mendengar apa yang dia katakan. Umumnya, tidak ada yang akan memberitahu orang lain apa yang dia katakan. Tetapi hari ini, dia benar-benar bertemu seseorang yang mengenal atasannya. Lepaskan senjatanya dan segera selidiki masalah ini. Sudirman bicara pada polisi lainnya. Anda akan bertanggung jawab untuk ini. Temukan kesimpulan untuk urusan ini dengan cepat. Polisi adalah penjaga rakyat, bukan penjahat dan penipu. Sudirman ini menangani semuanya dengan cepat dan bahkan melepaskan lencana polisi Frankie di depannya. Mila tahu dia melakukannya untuk menenangkannya. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, atasan. Apa yang Anda lakukan adalah ilegal, bahkan jika Anda menuduh saya. Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun kepada saya. Melihat bahwa atasannya serius, Frankie ini segera menjadi khawatir. Dia pikir Sudirman tahu hubungannya dengan Bagas dan tidak akan mempermasalahkan hal ini terlalu jauh. CEO Mila, ayo kita temui temanmu dulu. Ini aib saya untuk memiliki sampah seperti itu di Departemen Kepolisian. Nanti,
Saya akan meminta maaf kepada wali kota secara pribadi. Sudirman sepertinya tidak mendengar teriakan Frankie dan bahkan tidak repot-repot memperhatikannya. Dia sangat jelas bahwa bahkan tanpa insiden dengan teman Mila, hal-hal yang telah dilakukan berwajah hitam sudah cukup baginya untuk berada di penjara untuk waktu yang sangat lama. Apa, wali kota? Frankie terkejut, memikirkan tentang sikap Sudirman terhadap wanita itu dan bagaimana dia memanggilnya CEO. Jika dia masih tidak mengerti bahwa wanita ini terhubung dengan wali kota, maka dia akan menjadi babi. Jika wanita ini adalah anak wali kota, maka bahkan Bagas tidak akan memiliki cara untuk menyelamatkannya. Segera, hati Frankie jatuh ke penyesalan yang dalam.